Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Desntasari dari kelas 2 TRPLA dengan NPM 10623414. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dengan mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak dengan dosen pengampu Bapak Riki. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Saya di sini membuat proyek sebuah website yang berisi tentang penjelasan apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sebelum saya menjelaskan kodenya, saya akan menampilkan dulu layout atau saya akan mengerun dulu. Nah, di sini saya akan mengerun dulu. Setelah itu saya akan menjelaskan kodenya. Oke, kita besarkan dulu. Nah, di sini saya mempunyai login. Nah, tetapi fungsi login ini hanya untuk awal saja. Jika kita ingin masuk ke login yang username, password, kita akan ke login yang selanjutnya. Di sini hanya tampilan awalnya saja agar login ini bisa menuju ke login utama. Di sini saya mempunyai dua button. Saya bisa mengklik login atau mengklik yang fingerprint ini. Terserah kita mau pilih yang mana, karena saya membuatnya agar bisa diklik dua-duanya. Jadi kita ke login saja. Terus kita masukkan username. Selanjutnya passwordnya. Nah, di sini saya mempunyai dua button, ada button login dan button cancel. Jika kita memilih button login, maka kita akan ke home-nya. Tetapi jika kita memilih button cancel, kita memilih button cancel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya bisa menggunakan dua button tadi, login ataupun yang fingerprint ya. Priska. Nah, jika kita memilih cancel, maka hasilnya akan kembali ke menu yang utama tadi, menu yang pertama, yaitu login. Nah, di sini kita lanjut saja ya. Nah, kita login. Nah, di sini saya memiliki 5 menu. Nah, sebelumnya ini adalah tampilan home saya. Nah, setelah kita login, kita akan ke arah home-nya. Nah, di home ini saya memiliki 5 menu ini. Yang pertama, saya mempunyai menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini menu 4 sehat 5 sempurna ini berisi tentang informasi 4 sehat 5 sempurna dan apa saja yang termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, selanjutnya kita kembali ke home dan saya juga mempunyai menu tips gaya hidup sehat. Nah, di sini saya memakai list view. Di sini saya menuliskan apa saja tips kesehatannya. Di sini saya mempunyai 10. Selanjutnya kita ke kuis kesehatan. Nah, di sini kuis kesehatan ini saya menggunakan radio button. Ini bisa diisi. Jika kita mengisi, maka akan keluar pilih makan sehat. Selanjutnya jika kita mengisi lagi, ini contohnya saja ya. Nah, jika kita menekan button submit, maka kita akan kembali ke menu home-nya. Nah, di sini saya juga mempunyai menu profil. Nah, ini profil saya. Nah, selanjutnya yang terakhir saya mempunyai menu logout. Nah, jika kita menekan tombol atau menekan button logout, maka kita akan kembali ke tampilan awal atau layout awal. Nah, itu saja untuk tampilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode. Dari yang pertama, saya menggunakan activity login 1. Nah, di sini saya menggunakan linear layout
saya menggunakan linear layout. Terus saya menggunakan relative layout untuk keseluruhannya. Di sini saya menggunakan Android ID judul ini agar berfungsi untuk menyambungkan intentnya, agar bisa terdeteksi saat kita membuat intent. Nah, selanjutnya saya menggunakan image view untuk menampilkan gambar di tengah ini. Seperti biasa saja, saya menggunakan Android layout width, hex, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk button, di sini saya mempunyai button login ya. Nah, di sini saya juga membuat Android ID masuk agar bisa terdeteksi saat saya membuat intentnya. Dan saya juga mempunyai fingerprint. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, saya mempunyai dua button, yaitu button login ini dan button fingerprint ini. Dan saya membuat dua-duanya bisa diklik. Nah, jadi jika kita mau klik login, maka dia akan ke menu yang login yang tadi, yang setelah ini, yaitu mengisi username dan password. Sama juga jika kita mengklik fingerprint ini, maka yang akan terjadi, kita akan masuk ke menu menu login yang berisi username dan password, atau menu ini. Nah, setelah ini kita akan masuk ke activity login. Activity login. Nah, di sini saya menggunakan table layout ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan table layout. Nah, di sini ada text view, login, dan saya menggunakan table row. Saya menggunakan table row untuk membuat table di sini. Dan di sini saya banyak menggunakan table row untuk username, password, saya menggunakan table row semua. Dan di sini login, saya menggunakan table row juga, tetapi ada button login dan button cancel. Sama seperti yang lain juga, sama seperti username, password, saya menggunakan table row agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan, kita lanjut ke home-nya. Nah, untuk home, saya mempunyai 5 menu ya. Nah, yang pertama itu ada menu 4 sehat 5 sempurna. Sebelumnya saya di sini menggunakan relative layout. Di sini saya membuat menu 3 ke bawah dan ada menu profil dan menu logout di atasnya. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Terus saya menggunakan image view. Di sini kita membuat yang atas ini di linear layout ya. Jadi saya membuat text view, membuat profil, dan membuat logoutnya di dalam linear layout. Nah, sama saja saya menggunakan yang lainnya seperti orientasi, horizontal, dan yang berbeda hanya gambarnya saja. Untuk text size, text color, text style itu disesuaikan. Tetapi saya di sini menggunakan text size-nya 30 dp, text style-nya bold, dan layout width crop content, layout height-nya match parent. Nah, untuk tulisan selamat datang, sebelumnya untuk gambarnya di sini kita membuat image view agar bisa menampilkan gambarnya. Terus kita menggunakan text view. Nah, untuk menu 3 ini, 4 sehat 5 sempurna, tips gaya hidup sehat, dan kuis kesehatan ini, saya menggunakan relative layout.
Dan saya agar menu home seperti yang sudah saya tampilkan tadi, agar 4 set 5 sempurnanya ini bisa diklik, buttonnya kita isi Android ID BTN 4 Sehat. Itu nama button saya, button 4 Sehat 5 Sempurna. Sama seperti yang lainnya, saya juga membuat ID BTN Tips, ID BTN Quiz agar bisa masuk ke menu-menunya. Makanya ini sangat dibutuhkan agar bisa ditampilkan dan bisa berisi menu yang telah kita isi gitu. Berisi menu yang telah kita buat. Nah, makanya di sini kita membuat ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya, saya menggunakan layout width, match parent, height, or content gitu. Nah, selanjutnya jika kita mengklik 4 set 5 sempurna, maka di sini akan keluar hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Linear layout, terus saya menggunakan text view untuk headernya. Terus untuk layout gravity-nya saya menggunakan center horizontal, dan saya menggunakan frame layout. Nah, untuk di sini. Dan saya mengisi image view. Nah, di sini saya akan menggunakan description section. Nah, ini saya menggunakan text view agar bisa berisi teks. Nah, setelahnya saya menggunakan table layout agar terlihat rapi gitu, dan menggunakan table row. Nah, agar terlihat satu persatunya rapi. Jadi saya di sini menggunakan table layout dan table row, menggunakan text view. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity tips. Nah, di sini karena kita tidak mengeran ya, mengeran, maka layoutnya terlihat seperti ini, tidak ada tulisan seperti yang tadi. Karena jika kita ingin mengisi tulisan ini, item 1, item 2 ini, maka kita harus mengisinya di kode Kotlin Java ini. Setelah ini saya akan menjelaskan. Nah, sama saja saya menggunakan di sini, saya menggunakan list view dan linear layout. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan activity quiz. Nah, kalau quiz ini saya menggunakan scroll view karena saya merasa untuk 3 ini tidak cukup tidak cukup dalam satu layout ini, maka saya harus menambahkan scroll view. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Nah, terus saya menggunakan text view di dalam linear layout untuk tulisan health quiz. Nah, untuk quiz pemahaman juga saya menggunakan text view. Nah, di sini untuk pertanyaan saya menggunakan text view untuk yang nomor 1 seperti ini, tetapi untuk jawaban saya menggunakan radio button. Nah, radio button sama seperti yang lain juga, saya membuat radio button satu persatu. Terus nomor 2 juga sama, saya menggunakan seperti yang cara nomor 1. Yang berbeda mungkin hanya pada soal saja, tidak ada berbeda yang sangat berbeda, tidak ada. Ini sama saja pertanyaan ketiga ini. Nah, di sini saya menggunakan submit, tetapi tidak bisa kelihatan di sini. Tetapi jika di hasil tadi, jika kita merun, ada submit tadi. Nah, di sini sama seperti yang tadi, saya menggunakan BTN submit. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan activity profile. Nah, di sini saya menggunakan linear layout untuk frame-nya. Untuk isi dalamnya saya menggunakan linear layout juga yang berisi image view dan text view. Nah, text view di sini menggunakan text view ini untuk mengisi nama ini. Text view ini untuk user email. Nah, untuk social links card ini
saya menggunakan linear layout dan berisi text view untuk mengisi social link. Nah, di dalam linear layoutnya berisi text view. Terus sosial media ini saya menggunakan linear layout juga dan image view agar bisa menampilkan ini. Nah, untuk itu, nah ini untuk button yang edit profil. Nah, di sini saya menggunakan btn edit profil. Udah, itu saja. Nah, saya akan menjelaskan tentang kode Kotlin-nya. Di sini kita hapus terlebih dahulu agar tidak bingung. Nah, activity login, bentar. Nah, karena ini menu pertama, karena ini tampilan awal, maka kita di sini menggunakan main activity. Ini nggak bisa ya. Nah, di sini saya menggunakan class main activity login 1 karena saya menggunakan set content view add layout activity login 1 agar loginnya ini bisa langsung menuju ke login 1. Makanya saya menggunakan ini karena ini kode intentnya. Nah, terus login, tadi kan sudah saya jelaskan saya mempunyai dua button yang bisa melakukan login. Yang pertama ada fingerprint dan yang kedua ada ini yang login tadi. Sama intentnya ini. Terus untuk intent yang login, nah ini saya menggunakan activity login, berarti saya activity login berarti maksudnya ini berasal dari login sebelumnya. Maksudnya sebelum masuk ke menu login ini berarti kita harus melalui activity login yang sebelumnya tadi. Nah, setelah itu saya menggunakan file username, membuat file username dan file password. Isinya username, password. Nah, di sini saya menggunakan nama dan password tidak boleh kosong. Terus saya menggunakan if username text to string. Nah, di sini saya mengisi nama Friska 123. Dan jika saya tidak sesuai dengan isi ini, maka isinya akan password salah. Tetapi jika benar, langsung ke berhasil login. Nah, jika username-nya salah, maka tulisannya akan username juga salah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian home activity-nya. Nah, di sini home activity-nya apa saja yang berisi di dalam home-nya. Di sini kan ada di dalam menu home-nya kan ada tadi BTN 4 sehat, BTN tips, BTN ini maksudnya button, quiz, profil, dan layout yang ada di menu tadi. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama ada menu sehat. Karena menu sehat tidak menampilkan hanya menampilkan penjelasan saja, tidak perlu melakukan ini itu, maka tidak perlu login atau apapun, maka kita hanya menggunakan intent ini sedikit saja karena dia tidak berhubungan ke menu yang lain. Selanjutnya ada tips activity. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, jika untuk list view-nya isinya kita harus mengisinya di intentnya, file tips gitu. Nah, di sini seperti ini. Nah, setelah itu ada quiz. Nah, untuk quiz ini saya menggunakan radio button. Nah, untuk radio button ini untuk submit-nya kan tadi saya sudah memberi hasilnya. Jika saya mengklik submit, maka dia akan kembali ke menu home. Nah, di sini saya menggunakan file kirim, submit, btn submit. Terus file kirimnya ini intentnya dia kembali ke home activity yang tadi, yang ini. Nah, selanjutnya
Yang terakhir ada profil. Nah, untuk profil ini saya tidak seperti yang sehat tadi, tidak berhubungan dengan menu yang lain. Maka saya tidak menggunakan apapun di sini, hanya ini saja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.